Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya sedang membaca judul dari buku yang bernama Alkitab, terbitan tahun 1971 dari percetakan Lembaga Alkitab Indonesia Ciluar Bogor. Buku ini terdiri dari Old and New Testament atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meski buku ini sudah lama, namun buku ini adalah buku suci, sangat fenomenal, sangat bersejarah. Karena buku ini adalah pemberian dari teman saya pada waktu saya masih sekolah menengah atas di Solo pada waktu itu. Teman saya yang bernama Bambang Irianto itu memberikannya kepada saya sebagai wujud rasa kasihnya kepada saya, sehingga saya menjadi lebih mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu kan pribadinya berfungsi dalam ada 3 Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi bukan berarti bahwa Allah kita itu 3. Allah itu ya satu esa. Nah, sebenarnya esa itu sama satu itu tidak sama. Kalau esa itu merupakan community, community atau persekutuan dari beberapa pribadi. Kita tidak harus menganut kepada pendapat manusia bahwa kita harus matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu tidak harus seperti itu. Karena kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 dan 1 itu sama persis, itu jawabannya bukan 3 tetapi 1 juga. Contohnya begini, Maha Suci ditambah Maha Suci ditambah Maha Suci, itu hasilnya ya Maha Suci, bukan 3 Maha Suci. 1 tak terhingga ditambah 1 tak terhingga ditambah 1 tak terhingga, itu bukan 3 tak terhingga. Karena tak terhingga itu sama dengan tak terhingga, dan tak terhingga itu sama dengan 1 tak terhingga, sama dengan berapa saja tak terhingga. Bahwa Allah itu otoritasnya tak terhingga, kemahakuasaannya tak terhingga, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa mati, bisa hidup. Loh, lah kok bisa mati? Karena kematian itu yang menciptakan juga Tuhan. Definisi kehidupan, definisi kematian, itu yang menciptakan ya Allah itu. Maka kalau Yesus, Allah, anak Allah, pribadi putra Allah, itu pernah mati, itu ya bisa. Kalau Yesus tidak punya kemampuan untuk mati, artinya Yesus itu tidak maha kuasa. Yang disebut maha kuasa itu ya bisa berbuat menurut kehendaknya apa saja. Apa saja kehendaknya pasti bisa. Mau hidup pasti hidup, mau mati pasti mati, mau menyerahkan nyawanya pasti menyerahkan nyawanya, mau mengambilnya kembali nyawanya pasti bisa mengambil kembali. Nah, Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota, di kayu salib. Menyerahkannya dengan kerelaannya sendiri. Dan
dia juga mengambilnya kembali nyawanya itu. Jadi berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oleh sebab itu pada kitab Wahyu 21 nanti Tuhan Yesus itu akan muncul sebagai Sang Alfa Omega, Raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Karena ketiga pribadi Allah di dalam YHWH itu sudah berkeputusan bahwa segala kemuliaan akan ditunjukkan, akan diwujudkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Allah Bapa. Allah Bapa itu yang mengambil keputusan. Sedangkan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus itu tadi, itu adalah yang menjalankan keputusan. Sedangkan Roh El Kudus itu adalah pribadi yang menindaklanjuti pekerjaan selanjutnya sesudah penebusan di kayu salib dilakukan. Nah, jadi ada 3 fungsi dari kealahan yang Maha Esa itu. Nah, Maha Kuasa ditambah Maha Kuasa ditambah Maha Kuasa itu bukan 3 Maha Kuasa. Ya. Seperti di dalam teori himpunan matematika, itu kalau sifatnya itu sama, misalnya 3 himpunan, sifatnya itu sama, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Dan Maha Kuasa itu disimbolkan sebagai YHWH, maka bukannya YHWH-nya ada 3, tetapi tetap 1. Simbol-simbol himpunannya ditulis 1. Gitu. Jadi kita semua harus paham. Nah,